Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Ketemu lagi dengan saya Susi Nelson yang ada di London. Oke teman-teman, sesuai request dari teman yang di subscribe saya. Semoga dia menonton ini ya. Hai sister, dia bertanya berapa sih akomodasi harga untuk apartemen tinggal di sana, misalnya kalau mau jalan-jalan ke London ya. Dengan juga biaya hidup atau ya saya akan explain ya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya selama kurang lebih 5 bulan di sini. Saya bercerita fakta dan tidak dibuat-buat. Ini menurut pengalaman atau ya informasi yang akurat ya. Oke. Kita mulai dari harga rental rumah di sekitar London. Oke. Sebelum memulai perbincangan ini, saya ingin kasih tahu ke teman-teman kalau kita itu tinggal bukan di London pusatnya. Kita itu kalau naik pesawat, masa naik pesawat sama-sama di London. Oke, kalau kita naik mobil itu sekitar 15 atau 20 menit lah ya, nggak terlalu jauh banget ya. Jadi kita nggak di London tinggalnya, nggak di pusatnya itu. Cuman di situ ada teman suami yang tinggal, dia sewa rental apartemen itu per bulan sekitar kisaran 1.000 pound sterling. 1.000 pound sterling itu udah bentukan studio gitu ya. Jadi studionya itu ya seperti teman-teman sudah tahu, bed, langsung ada living room, ada kitchen, and ada kamar mandi ya. Tapi kalau pengalaman saya selama di Indonesia, saya sudah seringnya beberapa kali pindah-pindah apartemen itu, ada yang kitchennya hanya sekecil aja, tidak ada living room. Paling ini misalnya ruangan untuk tempat tidur, udah langsung ada TV, kitchennya udah di situ, dan kamar mandi. Kalau di sini dia tuh udah disekat-sekat ya. Mungkin itu perbedaan yang saya pernah lihat antara di sini dengan di sana. Tapi kalau teman-teman tahu apakah itu betul seperti yang di sini, berarti sama ya. Berarti waktu selama saya nginap di apartemen atau sewa yang ada di Indonesia itu beda ya. Pokoknya kalian tahu lah yang studio ya. Jadi studio itu cuma satu kamar mandi, satu tempat tidur, langsung living room itu untuk tempat TV-nya, dan untuk tempat masak ya itu udah disediakan. Di sini itu lengkap sekali, disediakan ada kamar mandinya, batnya itu kebanyakan bat ya, dan juga kalau tempat tidurnya paling itu langsung besar, itu langsung di depannya udah tempat nonton, dan di sebelahnya udah langsung disediakan lemari besar gitu ya. Seperti saya nggak ada fotonya karena ini teman suami saya nggak mau dikasih lihat foto ke apartemen dia ya. Jadi it's okay, I'm sorry ya untuk tidak memberitahukan kepada teman. Tapi ini percaya, ini real dari dia langsung yang sudah nginap di sana dan sudah mengalami. Oke. Jadi 1.000 itu udah termasuk dengan listrik dan juga sudah termasuk wifi. Oke. Nah itu udah tinggal di sekitar London. Tapi Londonnya bukan yang tipe studio yang mahal ya. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung, pintar-pintarlah untuk mencari di mana tempat tinggal ya. Jadi kalau misalnya hanya keluarga satu anak ya bolehlah studio yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau anaknya banyak ya kalau bisa ya rental ya kayak kondo gitu ya, kondominium. Selama saya di Malaysia itu kondominium besar-besar kalau di Malaysia ya. Itu luas banget seperti rumah kalau menurut saya. Ada yang 2 bed, ada yang 3 bed, itu tergantung uang kantong Anda ya. Jadi saya kasih tahu yang paling murahnya saja. Ternyata ada 1.000 pound sterling itu, kalau nggak salah 1 pound masih 18.000 ya. Jadi kalian kalikan sekitar 18-an lah, 18 juta hanya untuk rental apartemen atau studio yang ada di sini. Oke. Belum lagi dengan biaya transportasi dan juga untuk makan. Oke. Untuk biaya transportasi dulu ya. Kalau kita di sini kita biasa pakai mobil ya. Kalau untuk jangka jarak dekat
kita itu paling pakai sepeda atau enggak jalan kaki sambil exercise. Oke ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti saya pergi ke London, saya itu kalau suami saya nggak malas dia pakai mobil, kalau dia nggak capek gitu ya. Kalau enggak ya kita stop di di salah satu tempat gitu di stasiunnya yang dekat-dekat rumah. Nanti kita langsung naik kereta api. Nah, di sini saya kasih tahu teman-teman, biaya karcis untuk naik kereta api itu nggak murah. Saya kaget banget. Tidak seperti dari Tangerang ke Jakarta itu hanya sekitar paling mahal, kalau nggak salah 3 ribuan ya sekali pergi kemarin. Jadi 6 ribu. Pokoknya dia 10 ribu atau 12 ya. Di top up dulu nanti kembaliin uangnya. Pokoknya sekali pergi 3 ribu atau gimana ya? Nanti kalau saya salah, nanti teman-teman perbaikin ya. Pokoknya nggak sampai uang 20 ribu lah bolak-balik. Itu pun dikembalikan. Kalau di sini teman-teman, dia itu dikasih kayak top up seperti di Indonesia juga. Dia ada kartu, cuman kartu di Indonesia kan bisa nggak sih kita bawa pulang? Misalnya kita top up 50 ribu, kayaknya bisa ya. Ya kayaknya pernah bisa deh. Suami saya dulu pernah sempat kerja bolak-balik naik kereta api, dia beli kartunya dan udah top up misalnya 50 ribu gitu ya. Di sini kita minimal top up itu 25 pound sterling. Bayangin berapa duit ya. Nah, nanti kita bolak-balik ya. Mungkin bolak-balik ya itu 25 pound sterlingnya. Nggak tahu apa ada sisa uangnya, nggak tahu ya, nanti saya tanya suami dulu. Pokoknya kemarin saya waktu pergi ke nonton konser itu 25 pound sterling, karena dia di London bagian selatannya, itu London itu luas ya. Dari rumah itu kita sekitar naik 4 kali kereta api, itu gonta-ganti kereta apinya dan turun di stasiun berbeda ya untuk mendapatkan tujuan konser tersebut. Oke. Itu 25 pound sterling. Saya nggak tahu apa pound sterling 25 itu dihabiskan dalam waktu bolak-balik atau masih ada sisa uang di situ. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman dan saya mau tanya ke suami saya lihat biar lebih jelasnya, oke? Nah, itu dulu untuk biaya transportasi. Kalau untuk masalah makanan itu lebih mahal lagi kalau kalian makan di luaran. Paling murah juga kalau kalian mau itu makan yang KFC. Seperti kemarin KFC itu kita selalu makan di luar. Dia itu sudah paketan. Nanti berapa gitu ayamnya, kalau nggak salah 2 gitu. Pokoknya paket lah. Paketan, kalau kalian beli paketan itu sekitar 5 pounds. Bayangin 5 pounds itu hanya dapat crispy kentang itu. Terus ada kayak chicken legnya itu kecil-kecil, hanya berapa piece, dan ada 1 paha ayam gitu ya. Itu harganya 5 pounds. Belum juga ada minumnya ya. Saya nggak tahu 5 pounds sekitar berapa. Pokoknya itu yang paling murah, yang paling kita makan, paling kita bisa makan di luar, karena kita jarang makan di luar ya guys ya. Paling kalaupun keluar itu makan makanan yang misalnya kalau ada hari-hari istimewa aja, misalnya hari Valentine, hari ulang tahun, atau hari anniversary atau apa-apa gitu ya, karena benar-benar mahal. Jadi kalau masalah biaya hidup itu tergantung seperti apa style atau ya lifestyle kamu seperti apa. Misalnya kalau orang yang berkeluarga 1 anak seperti saya itu, kalau untuk masalah makanan itu cukup lah sekitar 500 pounds untuk 1 bulan. Kalau kita jarang-jarang makan ya di luar, kalau masak di rumah terus itu murah sih, murah. Seperti kemarin itu suami dan mertua kan belanja tuh, saya di rumah aja sama anak. Itu harga apa? Paha ayam, di sini paha ya, udah dibersihkan pahanya aja. Itu ada isinya 20 paha, harganya sekitar 4 pounds ya, 4 pounds. Nanti saya kasih tahu 4 pounds itu berapa. Nah, itu dimasak atau dibakar semua dan dibiarkan di kulkas, dimasak semua sama mertua saya. Di kulkas dimasukin untuk aku sama suami dan anak itu untuk 3 hari atau 4 hari ya. Oke. Kalau misalnya itu dikalikan per bulan, paling banyak 500 lah ya, tanpa embel-embel. Misalnya ada beli es krim untuk kayak snack gitu lah ya, atau apa gitu ya. Nah,
supaya tidak bosan masakan di rumah. Mertua selalu masakin kayak kue-kue, kayak bikin cupcake yang seperti sudah ada di video saya ya. Jadi teman-teman, kalian jangan takut kalau mau jalan-jalan ke sini. Itu tergantung lifestyle kalian. Kalau untuk apalagi yang untuk masih sendiri itu tidak masalah ya. Kalian bisa pilih mau makan yang mahal, itu tergantung dengan kantong Anda ya. Jadi kalau misalnya pas-pasan pun mau jalan-jalan ke luar negeri, boleh-boleh aja asal kalian pintar berhemat seperti yang saya tadi kasih tahu. Masak masak di rumah. Terus juga sebentar, ini HP. Masak di rumah, dan masak di rumah lebih hemat toh, dan lebih sehat juga. Oke. Kalaupun untuk keluar-keluar bisa dengan pakai, ada kok bas yang merah-merah itu ya, yang bertingkat itu, yang terkenal di London itu. Ada kok itu yang gratis, misalnya arah ke sini ke sana, itu pakai aja alat transportasi yang gratis, kenapa tidak ya. Saya kasih tahu ke kalian, kalau untuk biaya hidup di sini berjalan-jalan lebih murah, carilah yang paling murah ya. Sekarang kan banyak tuh aplikasi cara mencari apartemen seperti Airbnb, itu selalu dipakai suami waktu kita di Malaysia. Terus juga suka ada promosinya ya, pintar-pintar lah ya teman-teman. Terus kalau masalah masakan ya masaklah, paling kan kalau di apartemen itu adalah disiapkan kayak kompor gas, itu pasti kayak masak-masakan gitu. Kalaupun mau keluar-keluar makan boleh makan, tapi ya pintar-pintar juga pilihnya. Jadi semua tergantung juga, kalau kalian ada duit ya lebih bagus pilihlah ke restoran yang paling mahal. Oke? Jadi itu dulu sedikit gambaran supaya teman-teman bisa tahu, karena saya memang bicara ini sesuai pengalamannya, sudah hampir 5 bulanan di sini ya. Ini saya kasih tahu supaya membantu teman-teman, dan jawaban untuk pertanyaan teman atau sister saya yang sudah bertanya, terima kasih ya. Oke, semoga kalian tidak bosan-bosan untuk support channel aku ini. Semoga semakin hari semakin berguna dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dari perkataan tolong di komen, tapi sekali lagi saya kasih tahu, berkomentar dengan yang positif. Oke? Sampai di sini dulu video saya, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.